Jangan terbawa arus. Pilih orang yang baik. Calonnya tanya ke Bu Mega. Negara ini susah loh diurus. Nah, kalau seperti itu saya tanya kepada Ibu Mega, beliau mengatakan off the record, kata beliau. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Saya berniat bahwa yang dibicarakan kedua tokoh ini misalnya tentang soal bagaimana endorsement Jokowi yang terkait dengan sejumlah nama yang dinilai punya potensi maju, misalnya tentang Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo yang belakangan begitu viral dan sering disanding-sandingkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Presiden Jokowi. Dua pemimpin ini menggelar pertemuan di Istana Merdeka selama 3 jam. 2 jam diantaranya mereka hanya berbicara empat mata. Pertemuan digelar di tengah isu penundaan pemilu dan wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi mengakui dia memberikan masukan terkait kandidat calon presiden kepada Megawati. Namun Jokowi enggan menyebutkan siapa nama yang ia sodorkan. Kuat dugaan Jokowi ingin memasangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Foto Jokowi dengan keduanya yang beredar luas di lini massa dianggap merupakan sinyal dukungan. Benarkah demikian? Inilah Satu Meja Forum. Jokowi, Megawati bertemu, Prabowo, Ganjar bersatu dalam tanda tanya. Saya tanya kepada Ibu Mega, beliau mengatakan off the record, kata beliau. Dua dari 3 jam pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu pekan lalu berlangsung tertutup. Baik Ibu Mega maupun Pak Jokowi nampak bergembira dan kemudian mengajak kami bersama dengan Mas Pramono Anung untuk makan bersama seperti nasi goreng seafood yang dipromosikan oleh Pak Jokowi, kemudian sayur lodeh ala Bung Karno. Sayur lodeh ala Bung Karno mengingatkan kita pada pertemuan Jokowi dan Megawati di Batu Tulis Bogor pada 2018. Saat itu, hidangan sayur lodeh menemani perbincangan Cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Maka tak heran bila pertemuan Jokowi dan Megawati Sabtu lalu terindikasi membahas Capres-Cawapres yang bakal diusung PDIP. Mengenai 2024, ya masih ada dong calonnya tanya ke Bu Mega. Yang jelas saya memberikan pandangan-pandangan. Pertemuan dua elit PDIP ini menarik perhatian publik karena dilakukan setelah Jokowi bercengkrama bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di tengah sawah Desa Lajer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Unggahan Presiden Jokowi di akun media sosialnya turut menguatkan sinyal Jokowi sedang mendukung duet Ganjar Prabowo untuk Pilpres 2024. Prabowo or Ganjar kemarin menjadi N Prabowo N Ganjar atau Ganjar N Prabowo gitu. Dijodoh-jodohkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo gitu Pak. Alah, siapa yang jodoh-jodohin? Masalah Pak Prabowo mengajak begitu Pak, menghargai aja Pak Prabowo atau bagaimana gitu Pak? Ajak kemana, mau pergi, mau makan-makan? Ayo kalau mau ajak makan-makan. Jika demikian, muncul pertanyaan, siapa yang menjadi capres PDIP? Ganjar atau Prabowo? Yang jelas, setiap kader dari partai berlambang benteng moncong putih itu masih menunggu keputusan pucuk pimpinan. Komentarnya soal Prabowo dengan Ganjar Bu. Kita tunggu keputusan Ketua Umum, sabar. Pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi di istana memancing banyak spekulasi. Ada yang menafsirkan itu adalah endorsement dari Presiden Jokowi terhadap Prabowo dan Ganjar yang akan dipersatukan. Tapi apakah benar demikian? Itu telah Satu Meja The Forum malam ini telah hadir di studio ada Aminuddin Ma'ruf, staf khusus dari Presiden. Malam, Mas Amin.
Di sebelah kanan saya ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Malam Mas Hasto. Ya. Di sebelah kiri saya ada Bang Suhmi Dasko, Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Malam. Dan di ujung sebelah kiri ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif dan Pengamat Politik. Malam Bang Burhan. Malam. Saya ingin bertanya kepada Mas Hasto dulu yang ikut dalam pertemuan Ibu Mega, Mas Pramono, Pak Jokowi dan Mas Hasto. 3 jam bertemu di sana. Sebenarnya apa yang dibicarakan, Mas? Ya sebenarnya saya ikut mendampingi, bukan ikut pertemuan. Ya, tapi dia dengar. melebihkan. 2 jam itu pertemuan secara khusus 4 mata antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi dilakukan di suatu tempat yang memang sangat khusus karena Ibu Mega begitu banyak pengalaman termasuk aspek-aspek spiritual dan itu diceritakan kepada Pak Presiden Jokowi. Kemudian baru 1 jam berbicara sambil makan bersama. Oke. Nah di dalam makan itu suasananya kan sangat happy dan ini merupakan suatu pertemuan rutin. Setiap selesai pertemuan nampak suasananya memang membangun kesepahaman terhadap arah masa depan bangsa. Saya tanya kepada Ibu Mega apakah membahas Capres atau Cawapres, Ibu Mega selalu mengatakan sabar. Akan ada momentum untuk mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena yang dibahas tentang persoalan bangsa dan negara itu juga sangat kompleks. Berbicara tentang peta geopolitik saat ini, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, di Timur Tengah, kepeloporan Tiongkok yang bisa menyatukan antara Iran dan Arab Saudi. Kemudian juga berbicara tentang bagaimana membangun kedaulatan pangan, riset dan inovasi, struktur dari Badan Riset Inovasi Nasional. Tapi itu kan butuh Capres dan Cawapres kan? Ya, bagi kami membangun bangsa tidak hanya ditentukan pada sosok presiden dan wapres, meskipun itu sangat penting. Kita harus mengingat bahwa ke depan ini adalah pemilu serentak. Sehingga gambaran pemimpin ideal dalam bentuk presiden wapres tanpa topangan kekuatan kolektif dari partai politik yang menyatu dengan rakyat, tanpa adanya anggota legislatif yang dipersiapkan dengan baik, pemimpin yang hebat tidak bisa melakukan suatu perubahan signifikan. Kami menyiapkan secara simultan, secara menyeluruh, karena kami tahu beratnya tantangan kepemimpinan yang akan datang. Tapi benar nggak sih kata pengamat yang mengatakan dalam pertemuan itu kemudian Pak Jokowi menyodorkan duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, Mas? Kalau dari Pak Presiden Jokowi sendiri kan beliau menyampaikan tentang dinamika politik. Beliau menyampaikan tentang angka-angka. Tapi bicara Capres-Cawapres kan bukan persoalan angka, bukan persoalan perpaduan elektoral, tapi berbicara perpaduan komitmen, perpaduan gagasan, perpaduan tanggung jawab bagi masa depan kita. Tapi kan tadi Mas Hasto mengatakan happy membangun kesepahaman. Kesepahaman udah ketemu kan sebetulnya? Happy karena ada sayur lodeh itu kan. Sayur lodeh. Mereka lalu cerita bagaimana Bung Karno, Bufat itu ketika masa revolusi sampai mengadakan lomba untuk mencari siapa yang paling hebat masak sayur lodeh. Dan sayur lodeh ini kan suatu simbol keselamatan. Bagaimana kita menghadapi pemilu agar demokratis, agar rakyat juga happy, agar bisa menghasilkan pemimpin yang hebat. Lalu muncul suatu nostalgia tentang lomba sayur lodeh itu. Tapi bukan simbolisasi dari siapa yang mau disodorkan sebagai capres dan cawapres itu? Ya kalau Ibu Mega bertemu Pak Jokowi memang suasananya happy karena memang dibangun berbagai persoalan bangsa ini. Pak Jokowi juga merasa mendapat support dari Ibu Mega. Kan Ibu Mega membela Pak Jokowi luar biasa ketika ada masalah. Dan ini sikap konsisten yang dilakukan oleh seluruh kader. Maka Pak Jokowi happy, Ibu Mega juga happy melihat dan rakyat harusnya happy juga ya. Happy juga itu yang harus diharapkan. Happy juga ya. Ya Oke, Bang Dasko, saya ingin lihat dalam beberapa pertemuan ya, Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo, ngajak Mas Ganjar dan di Papua juga. Ini Gerindra melihat ini endorsement Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo gitu. Kalau kami pikir sebenarnya kan itu lebih daripada ya Pak Presiden kan sebagai pemimpin pemerintahan, kemudian Pak Prabowo ini sebagai pembantu presiden kita lihat memang kerap diajak mendiskusikan berbagai hal. Nah kemudian beberapa yang saya tahu bahwa diajak itu dalam rangka kemudian melihat implementasi dari hal-hal yang didiskusikan beberapa waktu sebelumnya. Dilihat di lapangan. Nah, atau kemudian melihat atau melihat evaluasi dari yang kemudian didiskusikan beberapa waktu yang lalu. Dan saya pikir soal mengendorse itu ya kita nggak mau terlalu maju, tapi
dalam beberapa hal juga, misalnya kalau kita bicara Pilpres, itu kan tidak cuma Pak Prabowo yang kemudian disebut-sebut oleh Pak Jokowi. Tapi Gerindra merasa di-endorse Pak Prabowo oleh Pak Jokowi? Kalau kami lihat bahwa ya kita masih terlalu dini lah ngomong soal endorse-mengendorse. Kami yang paling penting itu bagaimana kemudian Pak Prabowo menunjukkan kinerja, bagaimana Pak Prabowo mengimbangi Pak Jokowi, dan bagaimana kemudian Gerindra tetap bisa turun ke bawah dan dekat kepada rakyat itu. Oke, tapi kalau Bang Dasko atau mewakili Partai Gerindra melihat pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi seperti apa ya? Nah ini yang kita bingung. Bingung. Pak Jokowi dengan Bu Mega yang ketemu kok kita yang ditanya gitu. Tapi kan berada di luar mengamati gitu Ya, kan. tapi begini. Tapi ada pertemuan juga di Papua kan? Ada pertemuan di Papua juga dengan Pak Budi Gunawan. Kalau tadi ditanya pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega, itu kan pertemuan antara sesama ketua umum dan kader partai kan kira-kira itu. Oh, ketua umum dan kader partai. Ya, sama dengan kemudian Pak Prabowo ketemu misalnya dengan kita-kita yang di Gerindra. Itu juga kalau ketemu ya happy-happy juga gitu kan. Bicara soal bangsa dan negara, bicara soal bagaimana Indonesia ke depan, bicara bagaimana juga ya termasuk Pilpres kan biasanya begitu. Itu pasti ngomong Pilpres juga itu Mas Hasto. Tapi kita nggak dikasih tahu kan begitu. Oke, Mas Burhan, apa yang Anda lihat dengan pertemuan dari serial pertemuan ya Pak Jokowi dengan Ibu Mega, dan kemudian pertemuan ada Pak Budi Gunawan di Papua yang mengatakan bahwa aura dari Pak Jokowi sudah pindah ke Pak Prabowo gitu. Ini sinyal-sinyal apa yang Anda baca sebagai analis politik sebetulnya? Sebenarnya tugas analis politik makin lama makin mudah. Makin mudah. Karena aktor politik yang bersangkutan makin terang. Itu tidak sekedar melempar kode, tapi juga melempar statement yang sangat terang benderang. Terang benderang. Misalnya Pak Jokowi secara terbuka ketika ditanya media mengakui pembicaraan dengan Ibu Mega itu membicarakan 2024. Kemudian membicarakan masukan dan data dari Pak Jokowi terkait siapa pemimpin nasional yang bisa melanjutkan tradisi politik di 2024. Saat yang sama Mas Sekjen Pak Hasto Kristianto dalam wawancara dengan media juga secara terang benderang mengatakan 2024 itu disepakati mereka yang bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi. Jangan sampai seperti di Jakarta. Gitu ya. Nah, siapa itu yang di Jakarta itu juga sangat terang benderang. Terang benderang. Nah, karenanya tugas saya hanya sekedar memberi catatan kaki atas apa yang sudah disampaikan oleh partai politik. Catatan kaki saya memang ada kesepahaman antara dua tokoh bangsa ini berkaitan dengan siapa yang dianggap sebagai penerus tradisi Pak Jokowi. Dan tentu saja secara tidak langsung kita ingin mengatakan ada tokoh yang dianggap tidak bisa melanjutkan antitesa tadi. Nah, siapa itu namanya terlalu terang untuk disebutkan. Ya, kita sebut saja Anies Baswedan. Kira gitu antitesa. Yang dianggap sebagai antitesa. Dan ada nama lain yang dianggap bisa meneruskan tradisi politik pemerintahan Pak Jokowi dalam rahim ideologis nasionalisme tadi. Bisa Ganjar Pranowo, bisa Pak Prabowo Subianto. Nah itu kira-kira yang saya baca. Artinya dalam bacaan Anda digabungkan antara Pak Prabowo dan Ganjar? Kalau menurut saya terlalu dini untuk digabungkan. Terlalu dini. Nah ide munculnya menggabungkan antara Ganjar dan Pak Prabowo atau sebaliknya Pak Prabowo dengan Ganjar itu kan munculnya bulan November 2022 ketika survei Anies Baswedan itu melejit nomor 2 dan mengancam Ganjar Pranowo di peringkat pertama. Tetapi belakangan survei indikator termasuk survei Kompas menunjukkan Anies Baswedan mengalami penurunan yang cukup tajam, bahkan beberapa ahli menyebutnya kempes gitu ya. Dan saat yang sama Pak Prabowo naik. Dan naiknya Pak Prabowo salah satunya adalah mulai mengalirnya pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto. Nah kalau misalnya Pak Prabowo menguat dan Ganjar Pranowo juga masih stabil peringkat pertama atau kedua, saya kira agenda untuk menduetkan dua tokoh ini menjadi opsi paling akhir ketika misalnya Anies Baswedan dianggap mengancam. Tapi kalau misalnya Anies Baswedan tidak terlalu mengancam, kemungkinan yang masuk putaran kedua antara Ganjar dan Pak Pranowo dan Pak Prabowo. Dan pada titik itu dua-duanya dianggap sebagai all president man. Oke. Bung Amin sebagai staf khusus dari Presiden Jokowi, apa sih pernah nggak sih kemudian dari percakapan Ibu Mega dan Pak Jokowi kemudian Presiden Jokowi kira-kira sudah membayangkan lah siapa yang akan melanjutkan pemerintahnya ke depan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Aminuddin Ma'ruf, staf khusus dari Presiden Jokowi. Mas Amin, jadi Presiden Jokowi mengakui ada pembicaraan dengan Ibu Mega soal capres dan kemudian cawapres. Apakah memang sudah ada gejala atau tanda-tanda bahwa Pak Jokowi itu mengendorse seseorang untuk di 2024? Ya, pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega ini kan tidak hanya sekedar pertemuan presiden dengan ketua umum partai. Oke. Tapi pertemuan antara anak dengan ibu. Oke. Pertemuan antara senior dengan junior. Oke. Pertemuan antara ketua umum dengan kader. Ya. Dan beberapa hari sebelumnya juga Bu Mega menyampaikan bahwa kita harus memastikan mencari pemimpin yang baik seperti Pak Jokowi. Oke. Dan pertemuan kemarin salah satunya pasti Pak Jokowi juga menyampaikan ada pembahasan untuk mencari orang yang baik. Orang yang baik. Seperti Bu Mega itu. Dalam bacaan Anda yang dimaksud orang baik oleh Pak Jokowi disampaikan ke Bu Mega siapa? Oh bukan, Bu Mega menyampaikan pada satu kesempatan. Iya, mencari orang baik. Bahwa kita harus memastikan pemimpin yang melanjutkan Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang baik, yang tadi disampaikan oleh Mas Hasto. Pemimpin yang punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan, memastikan bahwa tradisi politik nasionalisme itu terus berlanjut. Tradisi yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi bahwa pemimpin itu adalah kerja dan kerja itu terus berlanjut. Mungkin orang baik yang dimaksud Bu Mega itu ya itu. Dan Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa secara terang benderang tadi dikatakan oleh Mas Burhan yang mempermudah tugasnya Mas Burhan tadi bahwa memang ada pembahasan 2024. Tapi pertemuan antara tokoh apalagi sekaliber Pak Jokowi dan Bu Mega dalam suasana tahun politik ini memang diperlukan untuk terus menurunkan tensi politik agar tetap ya kalau tidak panas hangat lah kira-kira begitu. Tapi betul nggak sih bahwa sebenarnya dalam serial pertemuan dari di Jawa Tengah Pak Ganjar dan Pak Prabowo, kemudian di Istana, kemudian di Papua, itu arahnya adalah Pak Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo untuk maju di sebagai calon presiden di 2024? Kalau di Jawa Tengah itu di sawah kunjungan kerja seperti biasa, bahwa Pak Prabowo juga kan ditugaskan oleh Pak Jokowi mengawal food estate, ketahanan pangan sebagai Menteri Pertahanan. Wajar-wajar saja, cuma karena Pak Prabowo adalah ketua umum partai yang sudah dideklarasikan oleh partainya sebagai calon presiden, tafsir itu sah-sah saja. Terus kemudian pertemuan meskipun antara Menteri Pertaniannya nggak ikut ya? Menteri Pertaniannya nggak ikut ya? Saya kurang tahu tuh kalau di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah saya nggak ikut juga. Tapi pertemuan yang di Kalimantan Selatan kebetulan di Tabalong kebetulan saya ikut, dan Pak Prabowo waktu itu memang diundang juga oleh panitia. Di Tabalong itu pertemuannya persisnya apa? Itu ada forum untuk mendukung pembangunan ibu kota Nusantara. Oke. Ya, kemudian dan masanya cukup besar. Kalau dilihat di media-media memang cukup besar, dan memang saya konfirmasi kepada panitia memang Pak Prabowo diundang langsung oleh panitia. Diundang langsung oleh panitia? Betul. Oke, itu juga tanda-tanda simbolik juga memang akan mengarah endorse untuk Pak Prabowo untuk yang undang panitia. Oh, mengundang panitia. Panitia yang undang. Pak Jokowi nggak tahu kalau ada Pak Prabowo di situ gitu ya? Tahu pasti, karena dari sebelumnya kan berangkat dari Singapura bersama transit di Banjarbaru. Oke. Baik, Bung Amin, Bung Dasko. Jadi kembali lagi ya, kalau lihat serial pertemuan dari Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, kemudian di Tabalong, kemudian di Papua, Pak Budi Gunawan secara terbuka juga mengatakan bahwa aura dari Pak Jokowi sudah beralih ke Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo sehat di pemilu 2024. Ini Gerindra ini membacanya sinyal-sinyal masih remang-remang, atau seperti kata Burhan tadi udah terang dan udah jelas sekali gitu sebetulnya? Sebenarnya yang paling penting itu doa. Semoga Pak Prabowo sehat dan lancar di 2024, kan begitu. Doa ya? Doa itu yang paling penting gitu loh. Yang kita kemudian amini. Tapi terang juga kan sinyalnya itu? Bahwa kemudian sinyal itu terang atau enggak, kadang-kadang seperti sinyal telepon di Indonesia lah, kadang-kadang terang, kadang-kadang enggak. Tergantung waktu ya? Iya, tapi kita ya nggak mau GR, kita anggap itu sebagai satu penyemangat bagi kita yang di Gerindra untuk terus kerja dan juga
jangan sampai kader yang dibawa terlena atau calon presiden kita kemudian nggak mau jalan-jalan lagi sesudah itu. Nah itu kita anggap penyemangat untuk supaya lebih sering kemudian turun ke masyarakat kan begitu. Jadi kalau ditanya soal apakah merasa senang, ya pasti senang. Itu kan kita anggap doa yang baik kan begitu. Oke, setelah serial pertemuan ini Gerindra posisinya tetap akan mengupayakan Pak Prabowo sebagai calon presiden? Jadi begini, amanat Rapimnas dari Partai Gerindra belum berubah sampai sekarang. Belum berubah. Kan belum ada Rapimnas lagi. Oke. Nah, itu tetap bahwa Rapimnas mengamanatkan Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerindra kan begitu. Nah sehingga selama itu masih belum ada perubahan, ya itu artinya Prabowo masih calon presiden dari Partai Gerindra kan gitu. Oke, kalau kemudian wacana publik kemudian mengarahkan kepada Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, Gerindra akan jadi seperti apa sih? Jadi begini, kalau kita ngomong soal presiden dan wakil presiden, ini kami kan sudah juga punya kesepakatan dengan PKB. Dengan PKB. Nah, kita ada kerjasama politik yang pada waktu itu juga Caimin itu juga adalah calon presiden dari PKB kan gitu loh. Nah, lalu dalam kerjasama politik itu presiden dan wakil presiden itu akan ditentukan oleh beliau-beliau ini, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Dan itu juga masih berlaku dan belum berubah. Walaupun pada saat ini kita terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain, baik kita melakukan penjajakan maupun kita dijajaki. Nah ini kan namanya politik dinamis, tapi yang namanya perjanjian ataupun kesepakatan tertulis itu belum berubah juga sampai sekarang. Belum berubah juga, tapi bisa dibicarakan. Nah itu diserahkan kepada beliau-beliau berdua ini. Oh, jadi kalau ditanya sama kita misalnya, siapa presiden, siapa wakil presiden, atau kapan deklarasi, ya silakan tanya kepada beliau-beliau berdua. Mereka berdua yang lebih tahu. Oke, baik, Mas Hasto. Jadi ini gimana? Kira-kira pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi kemudian dibaca publik adalah keinginan menggabungkan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Salah nggak sih persepsinya? Ya salah kalau hanya berbicara tentang individu dari sosok pemimpin. Yang benar? Ibu Mega kan dan budaya bangsa kita ini, sistem demokrasi yang kita bangun, ini kan bukan basisnya individualisme yang mengandalkan pada elektoral. Tapi basisnya adalah gotong royong, kekuatan kolektif, bahwa pemimpin itu memberikan direction, memberikan keputusan-keputusan politik untuk menyelesaikan masalah rakyat, membangun masa depan, betul. Tetapi dalam keyakinan yang dibangun oleh PD Perjuangan, pemimpin itu dipersiapkan sehingga merupakan kombinasi dari begitu banyak. Kami punya banyak calon pemimpin. Mbak Puan sendiri dengan pengalaman sebagai Menko PMK, ketua fraksi, ketua Dewan, ketua DPR, dan kemudian juga ketua partai. Kemudian ada Ibu Risma, Mas Pramono Anung, pengalaman yang begitu luas. Ada Pak Ahmad Basarah, Pak Aswar Anas, itu semua kan suatu proses kepemimpinan yang tampilannya bukan orang per orang, tetapi secara bersama-sama. Demikian pula ada Gubernur Pak Wayan Koster, ada Pak Ganjar, ada Pak Oli Dondo Kambe, semua memberikan kontribusi penting yang menampilkan aura kepemimpinan dari PDI Perjuangan. Sehingga bagus sekali dari apa yang disampaikan oleh Pak BG tadi, bahwa Pak Jokowi auranya berpindah. Memang tugas pemimpin mentransformasikan aura kepemimpinan itu kepada seluruh rakyat, karena aura adalah suatu cahaya, suatu energi positif dari seorang pemimpin. Maka sekali lagi di dalam pertemuan di istana tersebut merupakan hal yang sifatnya periodik, hal yang rutin, membangun kesepahaman, tetapi juga untuk mencari solusi bersama-sama antar kedua pemimpin. Dan kebetulan dari Mas Amin tadi mengatakan perspektifnya banyak, karena ini adalah sebagai satu keluarga, kemudian antara ketua umum dan kader, kemudian sebagai sesama pemimpin, sehingga yang dihasilkan kami pastikan sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara dan bagi rakyat Indonesia di dalam menyiapkan pemimpin masa depan sebagai satu kesatuan kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next. Who is the next? Who is the Sabar. next? Sabar. Ada waktunya. Belum ada, tapi masih banyak sekali kayaknya ya. Ada waktunya. Ada waktunya ya? Ada waktunya pada waktu 1 Juni. yang tepat. Atau lebih cepat? Kalau kita lihat dari Ibu Mega mengambil keputusan, itu kan juga syarat dengan simbolik. Ada latar belakang peristiwa-peristiwa historis. Juni bulan Bung Karno sangat penting. Sangat penting. Karena itu adalah nafas ideologis bagi PDI. Agustus itu kita lihat merupakan bulan proklamasi, membangun nasionalisme, komitmen, pengorbanan bagi bangsa dan negara. Bukan pada seperti yang nampil sekarang, banyak
istri-istri pejabat yang menampilkan kemewahan. Pemimpin itu jalan pengorbanan, penuh tantangan, jalan tanggung jawab, bukan jalan untuk sekedar tampil mendapatkan fasilitas sebagai seorang pemimpin. Oke, baik. Mas Burhan, jadi kalau hitung-hitungannya Mas Burhan tadi kan agak terang ya, meskipun Mas Hasto tadi melebarkan lagi kandidatnya begitu banyak. Dari sisi hitung-hitungan politik sebetulnya, ini seperti apa nih? Apa kans dari Pak Prabowo dan Ganjar dan pemimpin-pemimpin yang lain sebetulnya? Begini ya, bagaimanapun elit politik pasti punya preferensi terhadap pelanjut tongkat estafeta kepemimpinan secara beragam. Oke. Jadi wajar kalau misalnya Ibu Mega, Pak Jokowi punya tokoh-tokoh yang digadang-gadang. Dan mungkin bukan hanya dua nama, Pak Ganjar atau Pak Prabowo, tetapi dalam konteks demokrasi elektoral, aspirasi elit itu harus memperhatikan suara bawah, aspirasi massa. Karena yang menentukan pada akhirnya adalah pemilih. One vote, one person, one vote, one value. Artinya, suara orang biasa ini yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang menjadi pelanjut Pak Jokowi. Nah, pada titik itu, bahwa misalnya ada banyak nama yang disebut oleh Pak Jokowi, tapi pada ujungnya Pak Jokowi harus realistis melihat angka, di antara nama yang banyak di kantongnya itu siapa yang potensial menjadi pemenang. Dan karenanya endorsement-nya itu akan lebih diberikan kepada mereka yang dianggap punya potensi untuk menang. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar efek endorsement Pak Jokowi untuk menentukan 2024 nanti. Nah, itu sangat tergantung oleh approval rating yang tinggi, cukup tinggi, nah, 70%. Kalau approval rating Pak Jokowi itu turun, misalnya di bulan November 2022 itu drop dari 72 ke 66%, itu yang mengambil keuntungan adalah Anies Baswedan. Yang tertekan adalah Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, itu baru kali pertama Pak Prabowo polanya itu berkebalikan dengan pola approval rating Presiden Jokowi. Karena sebelumnya itu umumnya mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo. Tapi belakangan itu polanya berkebalikan. Nah, di 2022 bulan Desember sampai Maret 2023 itu ketika approval rating Pak Jokowi kembali pulih bahkan mencapai 74%, yang tertekan justru Pak Anies Baswedan. Yang diuntungkan adalah Ganjar dan Pak Prabowo. Secara empiris apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi tentang approval rating, sebenarnya dari pengalaman Pak Jokowi di DKI ketika maju gubernur itu sudah dipatahkan. Karena Pak Jokowi maju dengan elektoral yang rendah dari Voke. Di Surabaya kami ada Erick Cahyadi yang maju sebagai wali kota, elektoralnya lebih rendah. Kemudian Ganjar sendiri ketika di Jawa Tengah juga kalah jauh dengan Bibit Waluyo. Sehingga dalam konteks ini yang ingin ditampilkan oleh PDI Perjuangan, mengapa pemimpin ini penting, itu adalah dukungan dari kekuatan kolektif. Kekuatan kolektif yang menyatu rakyat inilah yang bisa merubah approval rating terhadap persepsi. Karena pemimpin hanya digambarkan pada persepsi. Persepsi ini bisa dimanipulasi, bisa dicitrakan melalui sosial media. Tetapi tentang kualitas pemimpin, karakter, tanggung jawab, kemudian rekam jejak, ini tidak bisa sekedar ditampilkan dalam suatu gambaran elektoral. Maka yang kami katakan ketika pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi, lalu pertemuan Pak Jokowi di Kebumen dianggap sebagai suatu bentuk perjodohan, bagi kami bukan itu pemimpin, bukan jodoh menjodohkan, tetapi adalah perpaduan antara komitmen, tanggung jawab, dan desain masa depan, bukan perpaduan elektoral. Ini yang kami yakini. Oke, baik. Sebenarnya untuk konteks Jakarta, Mas, itu approval Pak Fauzi Bowo sebagai petahana saat itu sangat rendah, di bawah 50%. Memang Pak Jokowi 6 bulan sebelum Pilgub itu elektabilitasnya 6%. Tetapi karena approval petahana terlalu rendah, maka ada waktu buat Pak Jokowi untuk mengejar ketertinggalan. Kemudian didukung oleh soliditas PDI Perjuangan dan Gerindra saat itu yang mengusung pasangan Pak Jokowi dengan Ahok di 2012. Jadi memang ada pintu masuk yaitu approval petahana yang buruk. Nah, ini tidak terjadi. Minimal sampai bulan Maret, approval Pak Jokowi itu masih 74%. Cukup tinggi ya. Nah, kalau misalnya approval Pak Jokowi drop, itu yang paling dirugikan bukan hanya capres, tapi partai-partai yang terasosiasi dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Tadi Bang Dasko, tadi kan Pak Sekjen PDIP sudah mengatakan itulah posisi dari PDIP bahwa bukan hanya person in person, tapi banyak pertimbangan yang harus dikalkulasikan. Gerindra seperti apa? Terutama juga ada membangun koalisi sudah ada dengan PKB, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Ya, saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan ya Pak Prabowo calon presiden ya. Saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior ya, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan ya. So saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami terbuka untuk itu, Pak Prabowo terbuka ya. Sebagai calon wakil presiden. Ya, itu terbuka, itu kemungkinan terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi, tapi harus disetujui oleh PKB. Kan begitu ya. Itu harus disetujui PKB. Tapi terbuka lah. Oke, Bung Dasko, tadi Pak Hasim mengatakan bahwa ya terbuka posisi duet Prabowo-Ganjar, tetapi harus dirembuk lagi dengan Muhaimin Iskandar. Ini gimana sebetulnya posisi antara duet Ganjar-Prabowo atau Prabowo-Ganjar dengan PKB nantinya itu? Jadi begini, Pak Hasim tadi kan tuh berpatokan pasti Rapim dengan Rapimnas. Okay. Rapimnas itu belum bergeser sampai dengan sekarang bahwa calon presiden dari Partai Gerindra itu adalah Pak Prabowo. Okay. Nah, sehingga apa yang disampaikan Pak Hasim itu juga tidak salah bahwa calon presidennya itu tetap Pak Prabowo. Bahwa kemudian ada berkembang mengenai masalah calon wakil presiden, ya ini kan namanya juga media, kalau sudah nanya kan kita susah kan gitu, pasti mesti ditanggepin. Nah tetapi apapun itu, Pak Hasim juga tadi sampaikan dan juga sudah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami sudah melakukan kontrak politik atau komitmen dengan Partai Kebangkitan Bangsa bahwa segala sesuatu yang menyangkut presiden dan wakil presiden itu akan dibicarakan dan disepakati oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar, dan itu masih berlaku sampai dengan sekarang. Kalau sekarang santer disebut Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, sudah ada respon balik dari PKB? Ya sebenarnya kan kalau pihak PKB ini kan kami kan selalu rutin berkomunikasi ya. Kami ada sekretariat bersama, kami kerap bertemu, kami kerap berdiskusi, malah kami juga sudah melakukan langkah-langkah lebih jauh, melakukan mapping untuk kerja-kerja di lapangan. Karena ini kan koalisi partai politik yang harus saling mengisi. Oke. Nah, ada juga disinggung soal itu dan kami tetap mengatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan yang ada, itu kan, bahwa apapun itu soalan wakil presiden, persoalan presiden itu dibicarakan atau disepakati oleh berdua. Nah ini kita dari tadi ngomong soal Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, jangan cuma tadi ditanya soal PKB, ini calon yang lain wakil presiden pada cenut-cenut ini karena begini, kalau itu yang dibicarakan yang lain kan ketutup kemungkinan. Tapi bagi Gerindra kan, apakah itu Pak Erick Thohir, apakah itu siapa, kan tetap terbuka juga kan? Ya pokoknya kita ini kan sudah bersepakat dengan PKB kan, apapun itu dibicarakan berdua dan kesepakatan berdua gitu loh. Oke, baik, Bung Burhan. Jadi menurut, kembali lagi Anda sebagai pollster dan kemudian juga sebagai analis politik, seberapa besar kemudian peluang terjadi perubahan koalisi dengan koalisinya PDIP dan Gerindra? Begini ya, kalau kita lihat data setahun terakhir itu 3 nama teratas. Pertama adalah Ganjar, kemudian Pak Prabowo, dan terakhir adalah Anies, itu kurang lebih sekitar mendapatkan hampir 80% dari total suara dalam survei. Artinya setahun terakhir ini nyaris tidak ada perubahan berarti antara 3 nama teratas dibanding dengan nama-nama lain. Jadi sudah sticky, udah susah untuk berubah. Bahkan trennya naik sedikit, perolehan suara yang diambil oleh 3 nama. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana melihat peta koalisi partai-partai terkait dengan konstelasi yang sudah makin solid di bawah ini, di masa ini. Nah menurut saya itu sangat tergantung oleh sejauh mana Anies Baswedan bisa rebound. Bisa rebound. Karena kan sekarang trennya turun. Ya, Kompas sendiri memotret, kemudian indikator SMRC, Indobarometer, hampir lembaga survei yang masuk dalam Persepi itu memotret kecenderungan yang sama. Pak Prabowo naik, Ganjar stagnan, Anies Baswedan turun. Nah kalau misalnya dalam beberapa bulan ke depan sampai proses pendaftaran,
ada pola yang menunjukkan Anies Baswedan kembali naik dan kemudian mengancam peringkat pertama dan peringkat kedua, itu sangat mungkin akan direspon oleh koalisi antara PD Perjuangan dengan Gerindra. Karena bagaimanapun kesepakatan mungkin belum soal nama, tetapi kesepakatan pada tadi keinginan untuk melanjutkan tradisi pembangunan dan ideologi nasionalisme itu mau tidak mau menjadikan Anies sebagai common enemy. Nah, kalau misalnya Anies muncul mengancam secara elektoral, itu sulit untuk tidak kedua partai ini bersatu. Nah, pertanyaannya Akan kalau bisa ternyata digabung tidak, dengan PDIP, Gerindra, PKB? bisa jadi. Kalau melihat sejarahnya kan PD Perjuangan dengan PKB itu bukan hanya terjadi selama pasca reformasi, bahkan pada masa tahun 55 antara PNI dengan NU adalah suatu kekuatan politik yang selama ini terjalin solid. Tapi poin saya, kalau misalnya ternyata tidak terjadi, tren Anies Baswedan merosot, kemudian terjadi semacam anti klimaks setelah deklarasi, Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo sama-sama punya peluang, saya kira dua-duanya akan maju. Nah, kalau kita lihat head to head hari ini, itu statistically dead head, neck to neck. Neck to neck, Jadi tipis. survei saya antara Ganjar dan Pak Prabowo itu selisihnya di bawah 1%. Artinya kalau misalnya Anies Baswedan tidak lolos di putaran pertama, itu lebih banyak pendukung Anies yang lari ke Pak Prabowo ketimbang ke itu skenario kalau yang terjadi adalah kalau tiga pasang misalnya calon. 3 pasang dan tidak ada satupun yang mendapatkan 50% plus 1. Tetapi Ganjar sendiri masih punya peluang karena tingkat dikenalannya belum mencapai 80%. Karena dia masih sangat lokal, dikenal terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tapi belum begitu dikenal di luar, mungkin karena belum di-endorse, belum ditetapkan ya sebagai capres, dan karenanya punya keterbatasan terkait dengan popularitas. Jadi menurut saya kemungkinan kedua partai ini bersatu, itu menurut saya masih jauh kalau melihat peta hari ini, karena bagaimanapun Pak Prabowo dan Pak Ganjar masih punya peluang untuk menang. Nah, kecuali kalau misalnya satu di antaranya peluangnya menipis dan muncul calon lain yang mengancam. Oke, baik. Bung Amin, jadi posisinya sebetulnya kalau bacaan Anda ya termasuk Pak Presiden ketika ditanya ini sebenarnya pasangannya yang mana, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, sebetulnya sejauh yang Anda tangkap dari bahasa tubuhnya Pak Jokowi itu maunya ke siapa sih sebetulnya? Pertama begini Mas, dalam hal penentuan capres-cawapres, Presiden sangat berkomitmen dan menjaga bahwa dan berkali-kali menyampaikan bahwa capres dan cawapres ini adalah murni hak prerogatif partai politik. Itu satu. Yang kedua, kalau ada partai politik atau pimpinan partai politik yang berdiskusi atau meminta masukan pendapat kepada Presiden tentang calon atau penentuan capres atau cawapres, itu hal yang wajar. Karena menurut saya minimal ada 3 yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang membuat Pak Jokowi hari ini masih menjadi kekuatan utama. Yang pertama tadi disampaikan oleh Mas Burhan bahwa kekuatan rakyat ini masih ada di Pak Jokowi dengan dibuktikan oleh kepuasan rakyat yang di atas 70%, dan Litbang Kompas juga bulan lalu juga menyampaikan hal yang sama. Yang kedua, sebelum bertemu dengan Mas Hasto dan Bu Mega pada hari Sabtu siang, Jumat malam Pak Jokowi bertemu dengan tim relawan di daerah SCBD. Di belakang Pak Jokowi masih ada kekuatan rakyat yang disimbolisasi oleh para relawan, dan relawan itu dari pusat sampai struktur ke bawah masih satu komando, satu barisan dalam nahkoda Pak Jokowi. Dan ini yang ketiga, Pak Jokowi sebagai incumbent memiliki informasi, akses dan yang paling luas, memiliki resources yang paling luas, dan tidak hanya untuk person to person, tapi juga Pak Jokowi menyampaikan simbolisasi kepemimpinan nasional. Pak Prabowo, Pak Ganjar diajak ke sawah. Sawah adalah simbolisasi bahwa negara ini perlu ketahanan pangan, bahkan Indonesia diharapkan menjadi lumbung pangan dunia. Kemudian Pak Prabowo juga bersama Pak Jokowi di Kalimantan Selatan dalam suasana kebatinan masyarakat dengan penuh tradisi dan tradisi budaya dan Tapi agama. Tapi sinyalnya ke Prabowo ya, Anda baca kira-kira gitu ya? Saya pikir Pak Jokowi sebagai individu, kalau
beliau pasti punya preferensi untuk kemana. Karena Pak Jokowi hari ini memimpin negara ini, dan Pak Jokowi yang paling tahu bahwa bangsa ini, negara ini punya tantangan di mana, permasalahannya apa, dan dibutuhkan pemimpin seperti apa untuk melanjutkan legasi-legasi beliau. Oke, Mas Hasto, jadi kalau PDIP sebenarnya apa sih sebenarnya chemistry yang memang akan menentukan, akan berkoalisi dengan siapa untuk menentukan siapa capres dan cawapres 2024 sebenarnya? Spirit kami kan gotong royong, sehingga kerjasama yang oleh PDI selama 2 periode Pak Jokowi dengan partai politik yang lain, semua merasa nyaman. Mas Dasko sebagai wakil ketua DPR nyaman bekerjasama dengan Mbak Puan sebagai ketua DPR misalnya, seperti itu. Apalagi tadi kan sebenarnya poros-poros kerjasama itu sudah dilakukan. Gerindra dengan PKB bahkan sudah membuat satu kontrak politik. Kalau Gerindra buat kontrak politik, kekeh dipegang. Yang utang nggak bayar pun dipersoalkan. Oke, apakah hal yang sama juga nanti akan pertanyaan sama kepada Bang Dasko sebagai Gerindra, ini koalisi Gerindra ini akan seperti apa? Apakah memang hanya dengan PKB atau juga terbuka dengan partai-partai politik lain? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bang Dasko, di segmen terakhir, Gerindra kemudian apakah juga kemudian akan tetap melebarkan koalisi bukan hanya dengan PDI Perjuangan, dengan partai-partai lain untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden di 2024? Ya, kita memang dari pertama melakukan koalisi dengan PKB juga sudah bersama-sama juga sepakat bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini kita akan usahakan diperluas, tentunya untuk kebaikan bersama tentunya. Nah, kita dengan PKB komit bahwa kita akan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, dan oleh karena itu PKB kemudian juga melakukan penjajakan, kemudian Gerindra juga melakukan penjajakan. Walaupun kemudian misalnya terakhir dengan Bang Surya Paloh waktu datang, kita sudah bersepakat walaupun tidak dalam koalisi yang sama, tetapi kita akan bersama-sama menjaga kondusivitas menjelang pemilu 2024. Oke. Menjelang 2024. Oke, baik. Bung Hasto, jadi hari baik ya, hari baik bagi PDI Perjuangan untuk kemudian memunculkan siapa sosok yang diinginkan itu kapan harus muncul? Apakah menunggu saat KPU membuka pendaftaran atau gimana? Hari ini dan bulan-bulan ke depan ini kan sangat kondusif untuk kontemplasi. Hari ini Nyepi, kemudian merawat, mengistirahatkan bumi di Bali, kemudian besok bulan puasa diawali, bagi umat Kristen juga sedang menyongsong untuk Paskah, kemudian ada Idul Fitri, sehingga bulan-bulan ini merupakan bulan yang sangat tepat untuk melakukan perenungan yang terbaik yang kita cari pemimpin. Setelah Dan Idul Fitri kemudian deklarasinya setelah ini kan ada bulan Juni. Oke. Ya, kalau tentu saja bulan Juni sebagai bulan yang sangat spesial, apalagi pada Sabtu Pahing. Sabtu Pahing. Sabtu Pahing tanggal 24 Juni. Dalam puncak peringatan bulan Bung Karno, kami akan adakan di Gelora Bung Karno, sehingga seluruh elemen momennya di situ ya kira-kira ya. 3 pilar datang. Kemudian ada bulan Agustus. Momennya Bu Mega yang kemudian menetapkan. Jadi bulannya banyak banget banyak sekali. Belum berhenti, Mas. Yang bisa kami pastikan arahnya bahwa bulan September kan pendaftaran. Oke, di situ seluruh konfigurasi politik akan terjadi pengurucutan untuk menghasilkan yang terbaik. Dan ini juga tidak terlepas dari potret geopolitiknya. Tiba-tiba ketegangan di Taiwan memuncak. Tiba-tiba di Laut Tiongkok Selatan ada konflik. Tapi ini tidak mungkin menunda pemilu kan? Tidak akan menunda pemilu. Oke, baik. Karena Ibu Mega kokoh. Kokoh. Sangat Bung Amin. Jadi persisnya kalau Anda baca dari Presiden Jokowi, siapa sih yang paling bisa melanjutkan kepemimpinan dari legacy dari Pak Jokowi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa belakangan ini Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar, Pak Prabowo, ya, Pak Erik, terus kemudian beberapa kandidat. Mbak Puan juga ada. Mbak Puan, Pak Sandiaga Uno. Mbak Puan sama siapa? Pak Sandiaga Uno diajak dalam forum-forum dan tempat-tempat yang memang itu mencerminkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu testing the water ya? Itu bagi kami dan bagi para kekuatan rakyat, kekuatan relawan yang ada di belakang Pak Jokowi, tanpa harus disebut oleh Pak Jokowi, kami sudah tahu arahnya mau kemana. Oke, sudah tahu arahnya kemana, publik masih meraba-raba. Oke, Bung Burhan, jadi pendek ya. Jadi menurut Anda ini mana nih sebetulnya yang paling, apakah betul kalau Pak Prabowo, Mas Ganjar digabungkan itu seperti plus gitu, suaranya akan pasti menang atau gimana sih sebetulnya? Ya, ini kan kekuatan peringkat pertama, peringkat kedua. Jadi kalau digabung secara teoritik itu lebih memudahkan untuk membungkus kemenangan. Tetapi masalahnya kan masing-masing partai, terutama PD Perjuangan dan Gerindra, itu punya kepentingan subjektif elektoral masing-masing. Ini terkait dengan kotel efek. Siapa yang peringkat pertama, siapa yang peringkat kedua, itu tentu sangat menentukan aliran suara yang akan diberikan kepada kedua partai. Apalagi PD Perjuangan, bagaimanapun punya boarding pass sendiri. Nah, saat yang sama, gitu ya, Pak Prabowo itu sudah punya jam terbang politik yang panjang. Jadi menurut saya, kalau misalnya trennya seperti ini, kemungkinan akan maju kedua-duanya. Dua-duanya akan maju. Oke, kita tunggu ya. Terima kasih Bung Burhan, Bang Dasko, Mas Sekjen, dan Mas Amin. Sebagai politisi paling senior di Republik ini, Megawati sangat hemat kata, tetapi sangat kuat juga dalam retorika. Megawati hanya muncul dalam momen penting dan mungkin juga genting.
Megawati berteriak lantang mengingatkan taat pada konstitusi ketika ada pihak yang ingin menabrak konstitusi. Megawati berteriak geram ketika hakim mempermainkan tahapan pemilu dan menginstruksikan tahapan pemilu dihentikan. Kuatnya sosok dan karakter Megawati membuat pertemuannya dengan Presiden Jokowi banyak dinanti. Kini publik menanti suara Megawati, sosok yang dihormati dan disegani. Di tengah banyak ketidakpastian, publik butuh kepastian. Kepastian bahwa pemilu akan tetap berjalan, kepastian soal siapa calon pemimpin masa depan yang akan dikedepankan. Kepastian sosok pemimpin yang menjamin suara rakyat akan didengarkan dan kepentingan rakyat akan diutamakan. Karena sejatinya rakyatlah asal muasal datangnya kekuasaan. Semoga pertemuan Jokowi Megawati membawa harapan, bukan hanya harapan akan kesinambungan, tapi juga harapan akan perbaikan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.